Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kitab yang kelima, kitab Nawaqidul Islam, 10 pembatal keislaman yang harus dijauhi. Masih penulis yang sama, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan jamaah sekalian, 10 ini para ulama menjelaskan bukanlah pembatasan. Jadi 10 ini bukan pembatasan. Tapi 10 ini didatangkan oleh penulis rahimahullah yang pertama karena terjadi kesepakatan di tengah ulama bahwa 10 yang akan disebutkan ini termasuk yang bisa merusak Islam yang harus dijauhi. Itu yang pertama, karena ulama sepakat. Yang kedua, karena ini yang paling banyak terjadi. Kemudian yang ketiga, walaupun 10 tidak terbatas dengan angka 10, tapi ini merupakan yang pokok. Kalaupun ada yang selain 10 ini, maka kalau dihubungkan tidak akan keluar dari yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Jadi minimal ada 3 alasannya. Yang pertama karena ulama sepakat bahwa 10 ini termasuk yang bisa membatalkan Islam. Tapi penulis tidak memasukkan orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena memang itu ada perselisihan di tengah ulama. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, tapi masih yakin bahwa sholat itu wajib, dan mengakui bahwa dirinya dengan meninggalkan sholat itu termasuk orang-orang yang melakukan dosa. Kemudian yang kedua tadi, karena ini yang paling banyak terjadi. Kemudian yang ketiga, ini asalnya, pokoknya yang hampir tidak akan lepas dari 10 ini. Dan jamaah sekalian, kita mempelajari 10 ini agar supaya kita bisa menghindarinya. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dulu orang-orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Adapun saya bertanya tentang kejelekan. Makhafata ayyudrikani. Kenapa? Karena saya khawatir jangan sampai kejelekan itu menimpa saya dalam keadaan saya tidak tahu. Jadi kita mempelajari 10 pembatal keislaman ini untuk menjauhinya. Juga sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Wa man lam ya'rif asy-syarra minal khair wa man lam ya'rif asy-syarra
minal khairi yaqa'a fi. Saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, akan tetapi tujuannya untuk meninggalkannya, untuk menjauhinya. Kemudian kata penyair ini, siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kebaikan, siapa yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Jadi jamaah sekalian, ini diantara tujuan kita mempelajari kitab Nawaqidul Islam, 10 yang bisa merusak Islam seseorang yang harus dijauhi. Kata penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya kata para ulama, Asta'inu bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tolong dengan seluruh nama-nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Untuk apa? Untuk memberikan berkahnya dan pertolongannya di dalam memahami, di dalam menulis, di dalam menyampaikan ilmu yang sangat penting ini. Kemudian kata penulis rahimahullah, i'lam, ketahuilah. I'lam ini maknanya didatangkan untuk memberikan perhatian. Maknanya ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Pelajarilah, pahamilah, dan yakinilah. Itu makna i'lam. Orang Arab mendatangkan kata i'lam itu termasuk fi'il amr, perintah. Dari tasrif alima ya'lamu i'lam. Artinya ketahui, pahami, dan yakini. Anna nawaqidul Islam asyaratu nawaqid. Sesungguhnya pembatal keislaman itu jumlahnya ada 10. Al-awwal, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah pembatal keislaman yang pertama, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna berbuat syirik di sini jamaah sekalian? Maknanya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak-hak khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hak khusus untuk Allah itu ada 3. Dan kita sudah sering jelaskan. Yang pertama adalah hak khusus rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah sajalah yang mencipta dan mengatur seluruh makhluk, yang menguasai seluruh makhluk. Ketika ada orang yang meyakini bahwa ada pencipta, atau ada pengatur, atau ada penguasa selain Allah, mungkin di tempat tertentu, di laut tertentu, di lembah tertentu, atau di gunung tertentu, yang bisa menimpakan bahaya kepada makhluk, kepada manusia, maka dia telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hak khusus rububiyah. Kemudian hak khusus yang kedua, uluhiyah. Inilah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ketika ada satu ibadah yang diserahkan kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah pada hak khusus uluhiyah. Kalau ada orang yang menyerahkan tawakalnya, takutnya, cintanya, harapnya, ketergantungan hatinya, doanya, harapannya kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selain Allah tersebut dengan Allah dalam hak khusus uluhiyah. Kemudian yang ketiga, yang merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa ta'ala dalam al-asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga pembagian tauhid ini juga diyakini oleh Abu Hanifah, Abu Yusuf,
Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan Ibnu Battah, sebagaimana yang kita telah sebutkan di pertemuan yang lalu. Rahimahumullahu ta'ala. Dan diteruskan oleh Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala. Ini semua ulama sunnah, ulama yang dikenal dan diakui oleh kaum muslimin, yang diterima ilmunya. Jadi, ini yang ketiga, hak khusus Allah tentang nama-nama dan sifat. Dan contoh penyimpangan dalam nama Allah, sebagian orang yang menamakan Allah dengan nama Al-Abu sebagai Bapa. Ini penyimpangan dalam nama-nama Allah. Demikian pula penyimpangan dalam sifat Allah. Contohnya yang menisbatkan kepada Allah memiliki anak. Ini penyimpangan dalam sifat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Tinggalkanlah, kata Allah, orang-orang yang menyimpang dalam keimanan nama-nama dan sifat Allah. Mereka semua akan dibalas sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi jamaah sekalian, inilah yang merusak keislaman yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Kemudian kata penulis rahimahullah, qala Allah ta'ala, beliau membawakan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa di ayat yang 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah tingkatan itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Inilah jamaah sekalian dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Demikian pula waqala, firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang yang zalim ini. Di surah Al-Maidah di ayat yang ke-72. Perhatikan jemaah sekalian, Allah katakan orang yang mempersekutukan Allah adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Sebab dia menempatkan sesuatu bukan pada yang berhak untuk menerimanya. Makanya nasihat Luqman kepada anaknya cukup banyak di dalam Al-Quran. Tapi nasihat yang pertama untuk anaknya adalah tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku yang tersayang, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang terbesar. Jadi orang yang mempersekutukan Allah adalah orang yang zalim. Makanya kata Allah, tidak satu pun yang mampu menolong orang yang zalim ini. Artinya apa? Dia akan kekal dalam neraka. Dan orang yang mau berbuat kesyirikan jamaah sekalian, itu Allah ibaratkan seperti orang yang jatuh dari langit, kemudian dirampas oleh burung dan diterbangkan oleh angin di tempat yang sangat jauh. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit, kata Allah. Maksudnya kata Al-Allamah ahli tafsir As-Sa'di rahimahullah, keimanan itu diibaratkan seperti langit yang sangat tinggi dan terjaga. Maka orang yang mempersekutukan Allah seperti orang yang jatuh dari keimanan, dari langit, kemudian dirampas oleh burung untuk dihabisi anggota badannya, anggota tubuhnya,
atau diterbangkan, diterpa oleh badai di tempat yang sangat jauh. Maksudnya kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, setan akan menyerang dia dari seluruh arah, kemudian akan melenyapkan dunia dan akhiratnya. Itu makna firman Allah Subhanahu wa taala. Atau jamaah sekalian, ada makna yang kedua yang Nabi sebutkan dalam hadits Al-Barra bin Azib yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maksudnya orang yang mempersekutukan Allah itu akan dilempar beneran dari langit. Sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang kufur kepada Allah, ketika dicabut ruhnya, maka pintu-pintu langit akan ditutup untuknya. Para malaikat melaknatnya, semua menolaknya. Tidak ada jalan yang lain kecuali harus dilempar ke jasadnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fatutrahu minas sama tarhan fi jasadihi." Maka dia pun dilempar dari langit dengan satu lemparan untuk dikembalikan kepada jasadnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wa may yusyrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, seakan dia jatuh dari langit. Maksudnya dilempar beneran sampai ke jasadnya, sampai ke badannya, sebab pintu-pintu langit ditutup untuk orang yang musyrik ini. Kemudian dia dirampas oleh burung untuk dihabisi, atau diterbangkan, diterpa oleh badai untuk ke tempat yang sangat jauh. Maksudnya apa jamaah sekalian? Orang yang mempersekutukan Allah adalah orang yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang selamat adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan sebutkan di pembatal yang kedua, orang-orang musyrikin jahiliyah, orang-orang musyrikin Makkah berbuat syirik untuk tujuan yang bagus. Apa itu? Menginginkan kurba di sisi Allah, kedekatan. Nah, jamaah sekalian, di sini ada perbedaan pendapat di tengah ulama. Yang tidak dimaafkan itu apakah cuma syirik besar atau mencakup syirik kecil? Itu ada perbedaan pendapat. Karena itu perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil itu ada 4. Yang pertama, kalau syirik besar menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian perbedaan yang kedua, syirik besar itu menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka, diharamkan surga. Adapun syirik kecil, kalau Allah memasukkan dia ke dalam neraka, dia tidak akan kekal. Suatu hari nanti dia akan keluar, sebab dia masih punya pokok tauhid, pokok keimanan. Kemudian perbedaan yang ketiga antara syirik akbar dengan syirik asghar adalah, kalau syirik akbar tidak mungkin Allah ampuni. Dan itu sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat dari semua madhab. Sebagaimana dinukil oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Tidak ada perbedaan pendapat. Adapun syirik kecil, terjadi khilaf di tengah ulama. Apakah syirik kecil itu tidak dimaafkan, kemudian wajib atau harus pelakunya dihukum, tapi tidak kekal, ataukah mungkin dimaafkan jika dia punya kebaikan yang besar yang mengalahkan timbangan syirik asgarnya? Ini terjadi perbedaan pendapat. Namun yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan lafaz di surah An-Nisa di ayat yang ke-48, an yusyraka bihi. An di situ bersama dengan fiilnya, fiil mudhari, itu maknanya adalah berubah menjadi masdar. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan isyrakan bihi, syirik dalam bentuk apa saja. Namun jamaah sekalian, kita tidak mengingkari adanya perbedaan pendapat, dan Syekh Ibnu Baz rahimahullah, guru dari Syekh Ibnu Utsaimin, demikian pula guru dari Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, menguatkan bahwa suatu saat mungkin dimaafkan jika seseorang punya kebaikan yang besar untuk mengalahkan syirik kecilnya. Namun jamaah sekalian,
Di sana ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-khuruj minal khilaf afdal. Keluar dari perbedaan pendapat di tengah ulama itu lebih baik, itu lebih hati-hati, lebih selamat. Kita tidak masuk dalam perbedaan pendapat, itu lebih selamat. Dan jamaah sekalian, yang namanya syirik kecil, para ulama juga menyebutkan walaupun dia disebut kecil, tapi hakikatnya dia lebih besar dari dosa-dosa besar. Kenapa? Sebab menyangkut hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jamaah sekalian, kata penulis rahimahullah, Ats-tsani, yang kedua. Ini sebenarnya cabang dari yang pertama. Cuma penulis rahimahullah mendetailkan. Kenapa? Sebab ini juga banyak terjadi. Kata beliau, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkal 'alaihim kafara ijma'an. Siapa saja yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara-perantara, dia beribadah kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, bertawakal kepada mereka, maka kata penulis, hukumnya kufur ijma'an. Tidak ada perbedaan pendapat di tengah ulama. Jadi ini jamaah sekalian, hakikat agama Abu Jahal mengambil perantara, mengambil wasaid. Wasaid itu jamak dari wasithah, perantara. Biasa disebut dengan at-tawassul asyirki, tawassul yang hukumnya syirik. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Yunus, kondisi musyrikin jahiliyah, di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah." Mereka itu, maksudnya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid ibn al-Mughirah, dan tokoh-tokoh musyrikin jahiliyah beribadah kepada selain Allah yang mereka yakini selain Allah itu seluruhnya tidak bisa menimpakan bahaya, demikian pula tidak mampu memberi manfaat. Mereka cuma mengatakan apa? Mereka itu maksudnya Lata, Uzza, Mana, Hubal, dan berhala-berhala yang ada di Ka'bah ketika itu adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kenapa mereka mengambil perantara? Mereka berdoa, mereka meminta, mereka beribadah, mereka tawakal kepada perantara ini. Tujuan yang pertama apa? Untuk syafaat. Jadi dengan dalih syafaat, niat yang bagus, mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan. Syafaat itu apa maknanya jamaah sekalian? Menjadi penghubung antara orang yang butuh syafaat dengan siapa yang menguasai syafaat tersebut. Itu makna mencari syafaat. Kalau di dunia, kita kasih contoh perkara dunia, misalnya ada di satu kantor atau perusahaan yang sedang buka lowongan kerja. Kemudian salah seorang pegawai di kantor tersebut punya kenalan yang memang itu ahli di bidang yang dibutuhkan saat itu. Maka pegawai ini membawa kenalannya ke pimpinan perusahaan bahwa tolong teman saya ini, dia punya keahlian yang pas, yang dibutuhkan oleh perusahaan kita. Maka pegawai ini telah memberi syafaat kepada kenalannya tadi untuk diterima masuk bekerja di perusahaan tersebut. Maka yang seperti ini berpahala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, isfa'u tu'jaru, berikan syafaat, tolong orang, kalian akan diberikan pahala. Ini tidak masalah. Tapi jamaah sekalian, yang dilakukan Abu Jahal di sini bukan itu. Mereka berdoa kepada Lata, Uzza, Mana, Hubal. Mereka menyembeli, mereka berkurban. Mereka bertawakal. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian alasan yang kedua apa? Untuk mendapatkan kedekatan. Ini juga alasan mereka berbuat syirik. Kenapa? Sebab kalau orang dekat dengan Allah jamaah sekalian, tidak mungkin Allah lagi akan murka kepadanya. Allah sebutkan di surah Az-Zumar di ayat yang ketiga, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kata kaum musyrikin jahiliyah, kami tidak beribadah kepada mereka, patung-patung tersebut, kecuali dengan maksud agar supaya mereka mendekatkan kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, ingin kedekatan. Jadi, dua alasan seseorang mengambil perantara, ingin syafaat dan ingin kedekatan. Dan inilah yang dilakukan oleh sebagian orang hari ini. Berdoa, bertawakal, bergantung hati. Apa maknanya tawakal jamaah sekalian? Tawakal itu maknanya bergantung hati kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan untuk menghindari semua yang kita khawatirkan, perkara dunia maupun akhirat. Ini ibadah tawakal. Kapan orang gantungkan hatinya kepada selain Allah, berarti dia sudah menyerahkan tawakal kepada selain Allah. Sementara tawakal itu ibadah dan bukti keimanan. Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian semua bertawakal jika kalian benar beriman. Jadi, jamaah sekalian, tawakal itu ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Karena itu orang yang gagal masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kenapa? Karena tawakalnya terpecah. Jadi Nabi sebutkan ciri yang pertama, humul ladina la yastarkun. Mereka orang tidak minta diruqyah. Ruqyah itu ibadah, tapi hukumnya makruh saat seseorang itu minta diruqyah karena dikhawatirkan hatinya bergantung kepada selain Allah. Yang ada dalilnya, Nabi meruqyah dirinya sendiri. Demikian pula Nabi meruqyah keluarganya dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian meniup di tempat yang sakit. Demikian pula Nabi membaca suratul Fatihah. Demikian pula Nabi pernah meruqyah di air, kemudian memberikan kepada salah seorang sahabat. Itu semua metode ruqyah. Dan asalnya meruqyah diri sendiri itu lebih bagus. Kenapa? Sebab orang yang sakit, orang yang butuh, itu lebih fokus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Ammay yujibul mutarra." Siapakah yang mengabulkan doa orang yang terdesak? Artinya tidak ada kecuali Allah. Semakin terdesak, semakin orang mengemis, semakin terbuka peluang untuk diijabahnya doa. Jadi jamaah sekalian, itu sifat yang pertama, tidak minta diruqyah. Dan para ulama menyebutkan, bukan ruqyahnya yang bermasalah. Kenapa? Karena bergantungnya hati kepada tukang ruqyah. Itu yang bermasalah. Dan ini berlaku untuk semua. Termasuk orang yang bergantung kepada obat-obat dokter. Demikian pula sebab-sebab yang lain. Kalau dia hatinya bergantung kepada selain Allah, termasuk juga dalam hadits ini. Bukan cuma ruqyah. Dia bergantung kepada herbal. Dia bergantung kepada madu. Demikian pula dia bergantung kepada air Zam-Zam. Semua sebab. Dia gantungkan hatinya di situ. Padahal itu hanyalah sebab. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak jamaah sekalian orang yang diruqyah tidak sembuh. Betapa banyak orang yang minum air Zam-Zam sudah habis 1 galon. Dengan niat pintar, tapi tidak pintar-pintar juga. Kenapa? Sebab itu hanyalah sebab. Yang namanya sebab, kalau Allah berkehendak manjur akan manjur, tapi kalau Allah tidak berkehendak tidak akan manjur. Itu sebab. Jadi begitu jamaah sekalian. Berlaku semua. Tidak boleh hati bertawakal kepada selain Allah. Dalam sebab apapun, mau ruqyah ataupun obat-obat yang datang dari dokter atau lain sebagainya. Baik, kemudian jamaah sekalian, tertinggal di pembatal keislaman yang pertama. Kata penulis rahimahullah, beliau memberikan contoh, wa minhu dzabhu li ghairillah kaman yadbah lil jinni aw lil qabr. Contohnya berbuat syirik itu yang banyak terjadi
di tengah masyarakat adalah berkurban, menyembeli untuk selain Allah, seperti berkurban menyembeli untuk menghindari gangguan jin atau untuk memuliakan, mengkeramatkan penghuni kubur. Ini jamaah sekalian banyak terjadi. Demikian pula di daerah Jawa, ini banyak terjadi. Kenapa? Mereka punya keyakinan, kalau mereka tidak menyembeli dalam 1 tahun itu, maka keluarganya, atau dirinya, atau masyarakatnya bisa ditimpa balak, bisa ditimpa sial. Ini semuanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Karena keberuntungan dan kesialan hanyalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian, mungkin saya yang bisa kita ambil pada malam hari ini secara ringkas. Selesai 2 pembatal keislaman. Kecuali kita tambahkan sedikit, kecuali cara beribadah. Itu harus diketahui dari perantara. Perantara siapa? Perantara Ar-Rasul yang Allah utus kepada umat manusia. Itu memang butuh perantara. Tapi kalau beribadah antara hamba dengan Allah tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, beribadahlah kalian hanya kepadaku, pasti saya akan terima tanpa perantara. Tapi kalau untuk beribadah kepada Allah, caranya itu harus kita tahu dari penjelasan para rasul. Kalau Rasul kita Muhammad SAW, bahkan para ulama mengatakan, siapa yang punya keyakinan bisa keluar dari syariat Muhammad, atau dia punya keyakinan ada yang lebih baik dari syariat Muhammad, dia mungkin katakan sholat itu memang menenangkan, setelah itu kacau lagi. Demikian pula zikir, dia hanya menenangkan sesaat. Lebih baik apa? Ajaran non-muslim. Maka ulama sepakat dari semua madhab, dia murtad, keluar dari Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Sebab dia meyakini ada syariat atau ada ajaran yang lebih baik daripada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan disebutkan oleh penulis rahimahullah juga. Demikian pula oleh sebagian gulatus sufiyah, sufi ekstrim, yang meyakini bahwa boleh keluar dari syariat Muhammad, tidak butuh lagi syariat Muhammad, pengajaran dari beliau, sebagaimana Khadir bisa keluar dari syariat Musa. Ini juga termasuk pembatal keislaman yang akan disinggung oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kalau masih ada waktu, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, yang saya tanyakan ini bagaimana menyingkrongkan ayat berbuat syirik dengan berbicara agama tanpa ilmu. Karena sebagian ulama yang saya dengar dari ustaz-ustaz bahwa berbicara agama tanpa ilmu itu lebih tinggi dosanya sedikit dibandingkan dengan kesyirikan. Berdasarkan di Quran surah Al-A'raf kalau tidak salah, kul innama harrama rabbi al-fawahisha dan seterusnya. Itu bagaimana Ustaz menyingkrongkan ayat itu dengan ini kesyirikan? Karena berbicara agama tanpa ilmu itu memang sangat berbahaya menurut saya. Terima kasih Ustaz. Baik, jemaah sekalian, itu penafsiran dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa berbuat syirik itu adalah dosa besar, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kalian berucap atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak ketahui, artinya berucap tanpa ilmu itu lebih tinggi daripada dosa syirik. Namun jemaah sekalian, ketahuilah maksud dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana disebutkan oleh ulama yang lain, bahwa
berbuat syirik itu, perbuatan syirik itu juga karena ada orang-orang yang berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi mencakup. Tidak mungkin terjadi kesyirikan di muka bumi kecuali karena ada orang yang berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan jamaah sekalian, kesyirikan terjadi pertama kali itu di masa Nuh alaihissalam. Sebelum Nuh alaihissalam diutus, agama manusia itu satu. Belum ada yang menyembah Nabi Isa. Jangankan menyembah Nabi Isa, jamaah sekalian, Nabi Isa ketika itu belum lahir. Belum ada yang kenal beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidatan." Dulu manusia, kata Allah, umat yang satu. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya di atas akidah yang satu. Selama 10 generasi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Dan umur umat-umat terdahulu itu panjang. Belum ada yang menyembah dewa-dewi, patung-patung, belum ada. Nabi Isa belum lahir. Orang tidak kenal siapa itu Isa alaihissalam. Demikian pula Uzair. Belum ada yang mengenal. Beliau belum lahir. Tapi ketika terjadi penghormatan yang melampaui batas kepada orang-orang soleh di masa Nabi Nuh, disitulah setan bermain. Jadi orang soleh wafat, murid-muridnya sangat bersedih. Datang setan memanfaatkan kesedihan yang luar biasa ini. Apa yang dia bilang setan? Begini saja. Ini disebutkan dalam hadits Al-Bukhari, sebutkan juga dalam kitab Tauhid. Buat saja patungnya gurumu. Jadi Wat, Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr. Ini 5 orang soleh yang wafat ketika itu di masa Nabi Nuh. Apa tujuannya buat patung guru? Biar kamu kalau malas-malas ibadah, memandang wajah gurumu lewat patungnya, langsung kembali semangat. Perhatikan jamaah sekalian, berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Buat patung. Fafa'alu walam tu'bad, kata Ibnu Abbas. Mereka melakukan tapi saat itu belum disembah. Hatta idza halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Tapi celaka jamaah sekalian, generasi pembuat patung ini mati. Datang generasi setelahnya, anak cucunya, ilmu tidak lagi dikaji. Maka 5 patung ini menjadi yang pertama kali disembah di muka bumi selain Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bagus, tapi karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu, biar bisa lihat-lihat mukanya guru semangat ibadah, akhirnya apa? Terjadi kesyirikan. Allah utus Nabi Nuh untuk mengembalikan agama tauhid. Jadi tidak bertentangan sebenarnya. Kalau misalnya ada orang yang berucap atas nama Allah tanpa ilmu, tapi ucapannya itu mengakibatkan maksiat, maka itu lebih ringan dibanding berucap atas nama Allah tanpa ilmu yang menyebabkan syirik. Iya, jadi tetap kembali kepada perbuatan syirik. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu juga mengakibatkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahu alam. Dan yang lain saya persilahkan. Ya, bismillah. Ustaz, bagaimana solusinya jika seseorang terkena penyakit non medis yang penyakit itu tidak bisa beruqyah diri sendiri, sehingga semuanya terhalang, berdoa pun terhalang, membaca Al-Quran pun terhalang, pokoknya segala-galanya terhalang untuk apa yang dilakukan ibadah ya. Syukran. Baik, jamaah sekalian, bagaimana kalau ada yang tertimpa penyakit non medis? Iya. Tapi sebaiknya ke dokter dulu. Karena di sini ada dokter. Kalau si Pak dokter bilang ini non medis, iya, tidak ditemukan hasilnya dari sisi medis, maka tidak mengapa dia mencoba untuk meruqyah. Tapi jamaah sekalian, sebaiknya yang minta ruqyah itu jangan dia. Mungkin bisa keluarganya. Jadi Nabi SAW pernah mengatakan,
Man istata'a minkum ayyam fa'akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia berikan manfaat. Maksudnya apa? Siapa yang bisa meruqyah, hendaklah dia meruqyah walaupun tanpa diminta. Jadi kalau dia lihat temannya sakit, keluarganya sakit, maka dia ruqyah saja walaupun dia tidak minta izin. Kemudian dia niatkan untuk meruqyah, kemudian dia meniup di badannya. Tapi kita ingatkan juga, jangan meruqyah perempuan yang bukan mahramnya. Itu juga termasuk tipu daya setan. Yang meruqyah perempuan itu sebaiknya perempuan juga. Dan jamaah sekalian, kalau kita lihat kehidupan para ulama, mereka itu tidak sibuk ruqyah. Yang mereka sibuk itu mengajarkan akidah dan tauhid supaya kekuatan tawakal hati seseorang itu menjadi kuat. Karena setan itu jamaah sekalian, dia bisa mempermainkan manusia. Hari ini keluar, besok datang lagi. Hari ini keluar, besok datang lagi. Untuk apa? Untuk menyibukkan manusia dari ibadah. Jadi pernah ada seorang pelajar dari Yaman, dia menceritakan kisahnya di Darul Hadith. Di Darul Hadith tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi rahimahullah. Ini muridnya Syekh Mukbil. Beliau sudah wafat juga. Jadi ketika itu Syekh lagi sibuk ngajar, ada orang kesurupan minta tolong datang ke pondok. Yang ruqyah itu santri-santri. Tapi sudah banyak santri yang ruqyah, setannya tidak mau keluar. Akhirnya setannya bicara. Apa yang dia bilang setannya? Setannya bilang, saya mau keluar dengan satu syarat. Kata santri, apa syaratnya? Harus yang meruqyah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wasabi. Baru saya mau keluar. Datanglah santri ini mengadu kepada Syekh, menceritakan bahwa ya Syekh, setan itu tidak mau keluar kecuali kamu yang datang untuk meruqyah. Kata Syekh, sampaikan saja kepada setannya, saya lagi sibuk ngajar. Iya. Jadi Syekh tahu kalau dia meruqyah maka akan libur banyak pelajaran. Iya, santrinya ketawa-ketawa kalau libur. Keluar hari itu, 2 hari kemudian datang lagi. Iya, itu pekerjaannya setan memang. Jadi jamaah sekalian, kalau begitu bagaimana caranya? Ada caranya ikhwah. Iya. Jadi dulu istrinya sering kerasukan, serupan. Kemudian dia sudah capek. Baca keluar, datang lagi. Baca keluar, datang lagi. Dia masukkan istrinya ke kamar, dia hilangkan semua benda-benda tajam, kemudian dia kunci kamarnya. Iya. Tidak sampai 5 menit, istrinya sadar. Dia suruh buka pintunya. Abi, tolong dibuka. Dia bilang, ihwa ini, saya kira tadi kesurupan. Tidak, sudah sembuh. Iya. Jadi intinya apa? Tidak perlu diperhatikan. Tidak perlu dibati-bati. Iya. Karena yang suka mengganggu manusia itu memang setan yang kurang kerjaan. Mudah-mudahan setannya dengar. Iya. Baik, ini wallahu alam. Sudah masuk waktu? Hah? Iya, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.